1116 telur mati. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fang Yuan mengendalikan, Hei Cheng, perlahan-lahan masuk ke sarang elang. Cahaya dalam 9 warna bersinar di wajah, Hei Cheng, secara bergantian. Penglihatannya ditutupi oleh kristal surgawi, itu adalah pemandangan yang megah dan indah, seperti sesuatu yang keluar dari mimpi atau ilusi. Sarang elang itu tidak besar, seperti ruangan kecil. Di tengah ruangan, ada telur besar, selain itu, tidak ada yang lain. Hei Cheng, meliriknya. Pandangannya terfokus pada telur ini. Telur ini setinggi seorang pria muda, berbentuk oval dan memiliki cangkang seperti kaca, memantulkan cahaya dari 9 warna, sangat indah. Tetapi Fang Yuan merasakan dengan tajam bahwa telur ini ditutupi oleh energi kematian, tidak ada kehidupan. Merasakan ini, dia tidak lagi mempedulikannya, dia mengalihkan perhatiannya ke aspek lainnya. Dia mencari dan menjelajahi, setelah beberapa jam, selain kristal surgawi, dia tidak mendapatkan keuntungan lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei Fan adalah ahli jalur waktu yang hebat, bagaimana mungkin warisan sejati yang ditinggalkannya hanya memiliki satu sarang elang kristal surgawi yang kosong? Di mana gua abadi jalur waktu miliknya? Di mana jurus pembunuh abadi miliknya? Fang Yuan berpikir cepat, segera, ia memusatkan perhatiannya pada telur mati itu lagi. Mungkin untuk menemukan warisan sejati Hei Fan, telur mati itu adalah kuncinya. Tebak Fang Yuan, pada tahap ini, ingatan yang diperolehnya dari Hei Cheng tidak lagi berguna. Fang Yuan telah melampaui generasi gua abadi suku Hei, ia berada pada langkah yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Untuk mendapatkan warisan sejati Hei Fan, Fang Yuan harus mengandalkan dirinya sendiri. Hei Cheng, berjalan di sekitar telur mati itu, menggunakan cacing gu miliknya untuk mengamati dan menelitinya. Sesaat kemudian, Fang Yuan memastikan lagi bahwa ini adalah telur mati. Telur yang benar-benar mati, tidak ada penyamaran. Dengan cara ini, tebakan Fang Yuan bahwa warisan sejati Hei Fan tersembunyi di dalam cangkang telur itu digagalkan. Jangan bilang, warisan sejati Hei Fan telah dicuri oleh seseorang. Gu abadi yang disimpan di sini sudah diambil. Aku bukan orang pertama di sini. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Ini bukan tidak mungkin. Dunia ini memiliki terlalu banyak rahasia. Setelah transaksi rahasia Fang Yuan dengan Six Hair, dia tidak berani meremehkan siapapun. Meskipun dia seorang transmigrator, di dunia ini, dia bukan satu-satunya. Sudah ada satu orang yang cukup sukses dalam hidup untuk menjadi seorang yang terhormat peringkat 9. Jalan yang benar, jalan yang jahat, kultivator tunggal, elit dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, pahlawan dan penakluk, sepanjang sejarah, mereka bersinar seperti bintang-bintang yang cemerlang di langit. Fang Yuan hanyalah salah satu bintang. Tebakan Fang Yuan tidak asal-asalan, dia punya buktinya sendiri. Menurut informasi yang diperoleh dari Hei Cheng, para dewa Gu suku Hei telah menyadari bahwa Gu Sikap adalah kuncinya. Saat mencari Gu Sikap, mereka juga meneliti metode mereka, meniru aura Gu Sikap, mencoba, menipu, sarang elang kristal surgawi agar terbuka. Dalam ingatan Hei Cheng, para dewa Gu suku Hei tidak berhasil. Namun, itu tidak berarti tidak ada yang berhasil. Seorang dewa Gu mungkin telah diam-diam membuka sarang elang kristal surgawi, mengambil warisan sejati Hei Fan untuk diri mereka sendiri, sementara tidak ada yang tahu. Dan ini mungkin bukan dewa Gu suku Hei. Contoh ini sangat umum sepanjang sejarah. Contoh yang paling terkenal adalah pencuri iblis surga yang mulia. Orang ini adalah pencuri ulung, dalam hidupnya, dia mencuri banyak warisan sejati dewa Gu, banyak. Kekuatan yang sangat membencinya. Fang Yuan memeriksanya beberapa kali, memang tidak ada yang lain. Dengan metode dan pengetahuannya saat ini, jika dia tidak menemukan apapun, kemungkinan besar tidak ada warisan sejati Hei Fan. Fang Yuan merasa sangat kecewa. Dia mengandalkan warisan sejati Hei Fan untuk memperlambat laju waktu di lubang abadi miliknya. Tentu saja, dia memiliki bantuan Cudu sekarang, dia tidak membutuhkannya untuk sementara. Tapi bagaimana dengan masa depan? Jika seseorang tidak memiliki kekhawatiran besar, mereka akan mengkhawatirkan hal-hal yang lebih kecil. Bekerja sama dengan Cudu berbahaya, dia meminta bantuan dari seekor harimau, kehendak surga juga akan berusaha menghasutnya. Bahkan jika Fang Yuan tidak membutuhkannya sekarang, dengan jaminan ini, dia dapat memiliki banyak jalan keluar di masa depan jika dia menghadapi masalah.
Bahkan jika tidak ada warisan sejati Hei Fan, sarang elang kristal surgawi ini adalah sarang penuh bahan abadi peringkat 8, itu sangat berharga. Faktanya, selain gua abadi di lubang abadi Fang Yuan, semua sumber daya lainnya yang terkumpul tidak dapat menandingi setengah nilai sarang elang kristal surgawi. Tentu saja, ini tidak termasuk Gunung Danghun. Gunung Danghun dan Lembah Luopo berada di tanah yang diberkati Langya, dan perdagangan Gu isi perut sepenuhnya ditangani oleh Sekte Langya sekarang. Dia hanya mengambil bagiannya dari keuntungan setiap bulan. Namun, apa telur mati ini? Aku sebenarnya tidak bisa mengenalinya dengan pengetahuanku sendiri. Jika warisan Hei Fan yang sebenarnya masih ada, telur mati ini mungkin adalah petunjuk yang sengaja ditinggalkan Hei Fan. Meskipun harapannya tipis, Fang Yuan bermaksud untuk mengikuti rute ini dan menyelidiki. Dia pertama-tama pergi ke Harta Surga Kuning, karena pengalaman dan pengetahuan kultivasi juga dijual di sini. Di antaranya, ada ensiklopedia binatang buas, peta perbatasan selatan, buku tentang tanaman purba yang tandus. Indra ketuhanan Fang Yuan melihat sekeliling, memilih dengan hati-hati, dia membeli beberapa dan melihatnya. Terakhir kali, dia menghabiskan hampir 10.000 batu esensi abadi untuk membeli sejumlah besar pil dupa biru. Namun keuntungan bulan ini belum ada, dananya rendah. Namun setelah melihat ini, meskipun Fang Yuan mempelajari sesuatu, dia tidak berhasil menemukan informasi mengenai telur mati misterius ini. Fang Yuan tidak kecewa, sebaliknya dia sedikit senang. Semakin misterius telur mati ini, semakin dalam asal-usulnya, dan semakin besar harapannya mengenai petunjuk tentang warisan sejati Hei Fan. Telur mati ini kemungkinan besar adalah telur binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Pembacaan Fang Yuan bukannya tanpa hasil. Namun dalam kasus ini, pengetahuan dari surga kuning harta karun pada dasarnya tidak berguna. Karena pengetahuan ini sebagian besar terbatas pada peringkat 6 dan 7. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Binatang buas terpencil yang tak terlupakan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, tetapi Dewa Gu peringkat 8 tidak akan menjual pengetahuan mereka di surga kuning harta karun. Mereka tidak kekurangan uang sebanyak itu. Bagaimanapun, kebanyakan Dewa Abadi Gu tidak akan membelinya, karena dengan level mereka, mereka tidak dapat berinteraksi dengan binatang buas purba. Di dunia saat ini, kebanyakan binatang buas purba berada di dalam surga putih dan surga hitam. Selain itu, mereka berada di daerah terlarang atau bencana di 5 wilayah, seperti 10 daerah ganas dataran utara, atau tempat-tempat seperti palung bumi dan jurang bumi. Haruskah aku bertanya langsung ke surga kuning harta karun, memasang harga tinggi untuk asal-usul telur ini? Fang Yuan memikirkannya dan menyangkal gagasan ini. Itu terlalu mencolok. Dewa abadi Gu suku Hei tidak semuanya mati. Dewa abadi jalur kebijaksanaan dapat dengan mudah menyimpulkan beberapa informasi. Ini tidak baik untuk Fang Yuan. Jika Dewa Abadi peringkat 8 tertarik padanya, mereka akan menjadi masalah. Fang Yuan belum mampu menghadapi keberadaan ini. Dia tidak merasa banyak putus asa dari ketidakbergunaan surga kuning harta karun, karena dia tahu bahwa dia memiliki seseorang yang dapat membantunya dengan masalah ini. Itu adalah roh tanah Langya. Roh tanah Langya adalah obsesi leluhur rambut panjang, dia adalah seorang Gu immortal tingkat 8, seorang Grandmaster Agung jalur penyempurnaan. Dia terkenal sepanjang sejarah dan memiliki reputasi besar. Jalur mana yang akan memiliki Gu immortal dengan pengetahuan terluas? Jalur kebijaksanaan, jalur informasi, dan jalur penyempurnaan. Gu immortal jalur kebijaksanaan dapat menyimpulkan rahasia, Gu immortal jalur informasi dapat mencari dan menemukan intel, sementara Gu immortal jalur penyempurnaan harus memurnikan Gu, mereka perlu mengetahui banyak bahan abadi. Sebagai salah satu ahli jalur pemurnian terhebat dalam sejarah, pengetahuan leluhur rambut panjang tidak dapat disangkal sangat luas. Fang Yuan mencari bantuan dari roh tanah Langya. Ini bukanlah proses yang mulus, Fang Yuan merasa terganggu oleh sikap roh tanah Langya. Baru-baru ini, Sekte Langya sangat tidak senang dengan Fang Yuan, mereka merasa bahwa dia berkultivasi untuk dirinya sendiri dan tidak berkontribusi pada sekte tersebut. Sekarang, Sekte Langya sedang berkembang di Taikiyu, anjing pemburu bintang jatuh itu menyebabkan masalah bagi mereka, kemajuan mereka sangat minim sebagai hasilnya. Fang Yuan, jika kamu membunuh anjing pemburu bintang jatuh itu, aku akan membiarkanmu membaca buku-buku seperti itu di inventaris kami. Jika kamu ingin menukarnya,
gunakan 100 poin kontribusi. Roh Tanah Langya berkata dengan dingin dengan nada rendah. Fang Yuan tersenyum, aku akan menukarnya. 100 poin kontribusi hampir merupakan semua yang dimilikinya sekarang. Namun, meskipun demikian, Fang Yuan ingin menukarnya, dia tidak berencana untuk pergi ke Taiqiu. Roh daratan Langya mendengus, dia hendak berbicara lagi, tetapi Fang Yuan berkata, tetua tertinggi pertama benar-benar tidak memihak, menangani masalah sesuai dengan aturan sekte. Kebangkitan sekte Langya tidak dapat dihindari. Roh daratan Langya sangat marah sehingga dadanya membusung, rambutnya berdiri tegak saat dia bernapas dengan kasar, dia menahan amarahnya, kudengar kamu memiliki hubungan yang dalam dengan rambut ke-12, aku ingat anak ini pernah memujimu sebelumnya. Baru-baru ini, dia menantang anjing pemburu bintang jatuh, dia menderita luka parah dan semua binatang buasnya mati, dia sangat sedih. Apakah kamu akan mengunjunginya? Terima kasih atas perhatiannya, tetua tertinggi pertama. Wajah Fang Yuan tampak berat dan sedih, seolah-olah yang terluka bukanlah rambut ke-12 tetapi dirinya sendiri. Setelah menukar buku-buku itu, aku akan pergi ke rambut ke-12. Fang Yuan meyakinkan, roh daratan Langya tidak berdaya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Fang Yuan. Fang Yuan mendapatkan apa yang diinginkannya, pergi ke kota awan rambut ke-12 di sepanjang jalan. Namun, dia tidak bertemu langsung dengan rambut ke-12, seorang Gu Master Fana berkata, tuanku tidak mau bertemu tamu, silakan kembali. Fang Yuan tidak disambut, tetapi dia tidak pergi, dia bertanya dengan khawatir. Namun, sikap Gu Master Fana ini sangat dingin, Fang Yuan tidak bisa mendapatkan hasil apapun, dia harus pergi, tanpa daya. Jika bukan karena kesadaran roh tanah tentang masalah di tanah yang diberkati, Fang Yuan bahkan tidak akan melakukan pertunjukan ini. Dia tahu dengan jelas, bagaimana mungkin seorang Gu Master manusia berbulu yang fana bertindak seperti ini kepada seorang Gu Immortal. Jelas, dia didukung oleh seorang Gu Immortal manusia berbulu. Dan orang ini tidak lain adalah rambut ke-12, yang menyimpan dendam terhadap Fang Yuan. Hubunganku dengan Sekte Langya telah mencapai tahap ini, tentu saja, banyak penghargaan yang diberikan kepada Six Hair. Sekte Langya memiliki banyak nilai, aku perlu memulihkan dan menjaga hubungan baik dengannya di masa depan, tetapi itu bukan masalah yang mendesak. Kembali ke kota awannya sendiri, dia memeriksa informasi itu dan tidak kecewa. Jadi telur ini adalah elang surgawi ekstrim atas. Hati Fang Yuan bergetar. Elang surgawi ekstrim atas adalah binatang buas yang tak terlupakan dengan kekuatan pertempuran peringkat 8. Setelah keterkejutannya, Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menyadari, kerja kerasnya tidak sia-sia. Jika ini adalah telur elang surgawi ekstrim atas, maka warisan sejati Hei Fan belum diambil, itu sedang menunggunya elang surgawi ekstrim atas. Fang Yuan telah mengetahui tentang binatang buas tak bertuan ini sejak lama, tetapi dia tidak tahu seperti apa telurnya. Elang surgawi ekstrim atas adalah binatang buas tak bertuan jalur ruang angkasa. Elang surgawi ekstrim atas dewasa yang matang dapat dengan bebas bepergian di 9 surga tak bertuan atau di surga gua. Kemampuan ini luar biasa. Di luar 9 surga tak bertuan, ada dinding ki angin surgawi yang sangat tebal. Surga gua terletak di langit, jika tidak terbuka, sulit untuk mendeteksinya dari dunia luar. Tetapi selama elang surgawi ekstrim atas telah pergi ke suatu tempat sebelumnya, ia dapat mengikuti nalurinya dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kembali ke lokasi sebelumnya. Itu adalah binatang buas tak bertuan dengan kekuatan pertempuran peringkat 8, ia dapat terbang dengan sangat cepat. Hei Fan dapat memperoleh telur elang surgawi ekstrim atas, ia pasti telah membayar harga yang sangat tinggi jika itu bukan karena kebetulan. Satu-satunya kelemahan elang surgawi ekstrim atas adalah masa hidupnya. Ia hanya memiliki rentang hidup 80 tahun. Manusia biasa memiliki rentang hidup sekitar 100 tahun. Binatang buas purba yang sangat tua, elang surgawi ekstrim atas, memiliki rentang hidup lebih pendek daripada manusia biasa, sungguh menakjubkan. Binatang buas purba lainnya seringkali memiliki ratusan ribu tahun untuk hidup, elang surgawi ekstrim atas tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, ia memiliki kemampuan untuk memperpanjang hidupnya. Ketika ia mati karena usia tua, ia akan menghasilkan telur. Di dalam telur ini, akan ada semua ingatannya serta jejak dao jalur ruang yang terkumpul selama seluruh hidupnya. Ketika anak ayam keluar dari cangkangnya,
elang surgawi ekstrim atas akan menjalani kehidupan lain, ia akan tumbuh lagi, tetapi dengan ingatan kehidupan sebelumnya dan akumulasi jejak Dao. Tanpa kecelakaan yang tidak terduga, elang surgawi ekstrim atas hanya akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, ketika ia adalah telur atau anak elang surgawi ekstrim atas akan berada pada kondisi terlemahnya. Setelah memahami hal ini, Fang Yuan memiliki tebakan yang berani, telur elang surgawi ekstrim atas ini pasti ditinggalkan oleh Hei Fan. Mengapa dia meninggalkan telur ini? Jelas, elang surgawi ekstrim atas telah pergi ke gua surga Hei Fan sebelumnya. Itu adalah kunci untuk memasukinya. Para dewa Gusuku Hei selalu mencari gua surga yang ditinggalkan Hei Fan. Namun dalam ingatan Hei Cheng, mereka tidak memperoleh apapun. Warisan sejati Hei Fan pasti ada di dalam gua surganya sendiri. Ini tidak aneh, karena jika dia tidak memiliki metode jalur makanan, akan lebih baik untuk menyimpan semua dewa gunya di dalam gua surga dan mempertahankan makanan mereka sendiri, itu yang paling meyakinkan. Dan gua surga Hei Fan tidak memiliki kesengsaraan. Menurut ingatan Hei Cheng, Hei Fan telah memperoleh pecahan tertentu dari 9 surga abadi sebelum kematiannya. Jika aku tidak salah, dia pasti telah menyatukan pecahan 9 surga abadi ini ke dalam lubang abadinya sebelum meninggal. Sangat disayangkan, meskipun dia tidak memiliki kesengsaraan, dia tidak memiliki gu rentang hidup, metode perpanjangan rentang hidupnya juga sudah mencapai batasnya, dia hanya bisa mati. Tetapi mengapa telur elang surgawi di dalam sarang elang mati? Fang Yuan dihadapkan pada pertanyaan yang sulit. Ada dua jawaban, salah satunya adalah bahwa telur elang surgawi telah mati secara alami. Hei Fan meninggalkan telur yang masih hidup, mencegahnya menetas, dia menggunakan sarang elang kristal surgawi untuk membuat pengaturan. Tetapi karena tidak ada yang datang untuk mewarisinya setelah waktu yang lama, sarang elang kristal surgawi tidak dibuka, telur itu akhirnya mati setelah waktu yang lama. Kemungkinan kedua adalah bahwa telur elang surgawi tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa karena Hei Fan yang melakukannya. Telur ini tidak benar-benar mati, ia memerlukan metode khusus untuk membuka segelnya. Jika itu adalah kemungkinan pertama, Fang Yuan tentu saja tidak akan memperoleh manfaat apapun. Ia hanya bisa memperoleh sarang elang kristal surgawi dan telur purba yang sudah mati. Keduanya memiliki nilai yang besar, tetapi itu saja. Dari sudut pandang Fang Yuan, ia tentu saja lebih menyukai kemungkinan kedua. Namun, jika demikian, metode khusus apa yang dapat membuka segel telur tersebut? Dengan asumsi kasus kedua, bagaimana cara membuka segel telur mati ini, agar ia memperoleh kembali kekuatan hidup dan bahkan menetas? Fang Yuan berpikir keras. Ia berpikir lama, tetapi tidak ada jawaban. Itu tidak aneh. Telur ini benar-benar mati. Jika bukan karena itu, Fang Yuan tidak akan memastikan hal ini sejak awal dengan mudah. Jika aku Hei Fan, aku pasti akan meninggalkan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini setelah menyiapkan telur mati ini, sehingga keturunan dapat mewarisinya. Fang Yuan mendapat kilasan inspirasi. Ia menyadari bahwa ia secara tidak sadar telah mengabaikan sesuatu. Itu adalah metode jalur penyempurnaan yang pernah dimodifikasi dan ditinggalkan Hei Fan dengan sengaja. Saya menggunakan metode ini untuk membuka sarang elang kristal surgawi. Jika saya menggunakan metode ini lagi, apakah akan berhasil pada telur yang mati? Fang Yuan memiliki asumsi yang berani. Namun, dia belum bertindak. Karena ini hanya hipotesis, tidak ada bukti atau bukti yang mendukungnya. Fang Yuan waspada, dia mulai menggunakan metode jalur kebijaksanaan. Dia menganalisis secara mendalam metode jalur pemurnian ini, memfokuskan diri pada deduksi. Dia segera menemukan sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Beberapa jurus pamungkas jalur penyempurnaan dimodifikasi dengan sangat aneh. Versi aslinya lebih baik dan memiliki efek yang lebih kuat daripada versi yang lebih baru. Modifikasi Hei Fan hanya berjalan ke arah sebaliknya. Apa yang coba dia lakukan? Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Fang Yuan tiba-tiba teringat beberapa catatan sejarah mengenai Hei Fan yang ada di dalam ingatan Hei Cheng. Hei Fan adalah seorang gu immortal peringkat 8, selama tahun-tahun terakhirnya, dia suka membina junior, tetapi dia sering mengajari mereka, saat belajar, kamu harus berpikir sendiri, jangan hanya mengikuti dan mengidolakan pengalaman seniormu secara membabi buta. Hanya dengan berpikir sendiri, dan mempelajarinya, kamu dapat melangkah lebih jauh di jalur seorang gu immortal.
Memikirkan hal ini, Fang Yuan melihat jurus pamungkas jalur penyempurnaan dengan ide-ide baru. Dia mencoba menghilangkan modifikasi yang gagal yang dilakukan Hei Fan dalam jurus pamungkas itu. Dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi jurus pamungkas jalur penyempurnaan ini bukanlah kegagalan. Dengan menggabungkannya, mereka membentuk jurus pamungkas yang benar-benar baru. Hei Fan sengaja menambahkan langkah-langkah yang tidak perlu dalam jurus-jurus pembunuh jalur pemurnian ini. Semuanya gagal secara individual. Namun, jika digabungkan, bagian-bagian ini dapat bergabung menjadi satu kesatuan. Yang membuat Fang Yuan lebih terkejut adalah bahwa jurus pembunuh baru ini adalah jenis metode jalur darah. Hei Fan, jalur waktu peringkat 8 yang hebat, meneliti jalur darah. Ini tidak aneh. Sejak leluhur Laut Darah muncul, kekuatan jalur darah diketahui semua orang. Semua kekuatan super membatasi pertumbuhan jalur darah, sambil menelitinya sendiri secara diam-diam. Ini adalah sesuatu yang terjadi bahkan di 10 sekte kuno besar benua tengah, belum lagi dataran utara, wilayah dengan Dewa Gu yang sangat menginginkan kekuatan pertempuran. Fang Yuan jauh lebih percaya diri dalam jalur darah daripada jalur pemurnian. Dia adalah seorang Grandmaster jalur darah. Jalur darah adalah jalur yang paling sering dia gunakan di masa lalu. Dengan sedikit penelitian, Fang Yuan menyadari, Hei Fan sengaja menyembunyikan jurus pembunuh pemurnian darah ini. Itu akan digunakan pada elang surgawi ekstrim atas. Namun, jurus pembunuh pemurnian darah ini belum lengkap. Dengan pengetahuan dan pencapaian jalur darah Fang Yuan, dia bisa tahu bahwa jurus pembunuh jalur darah ini belum lengkap, itu hanya sebagian. Melihat ini, Fang Yuan tidak kecewa, sebaliknya matanya bersinar terang. Hei Fan pasti memiliki jurus pembunuh pemurnian darah yang lengkap, dia menggunakan separuh pertama untuk memproses telur mati elang surgawi ekstrim atas ini. Dia hanya meninggalkan separuh lainnya kepada keturunannya. Petik 2. Tetapi dia tidak mewariskan jurus pembunuh jalur darah ini secara langsung kepada keturunannya, dia menggunakan metode unik untuk menyembunyikannya. Motif pertamanya pasti untuk menguji keturunannya, sehingga seorang Dewa Gu yang terampil yang dapat berpikir sendiri mewarisi ini. Alasan kedua adalah bahwa jalur darah terkenal, jika warisan sejati Hei Fan yang agung menggunakan metode jalur darah, itu akan menyebabkan keributan besar. Hei Fan tidak ingin itu terjadi. Fang Yuan licik dan cerdik, dia dapat dengan mudah mengetahui apa yang dipikirkan Hei Fan di masa lalu. Setelah mengklarifikasi ini, dia bahkan lebih yakin bahwa elang surgawi ekstrim atas ini tidak benar-benar mati, itu hanya diproses oleh Hei Fan melalui metode khusus. Itu membuat segalanya lebih mudah. Fang Yuan bukan lagi zombie abadi, dia dapat dengan mudah mengambil darah dari tubuhnya sendiri. Namun, tepat saat dia akan menggunakan pemurnian darah, dia menghentikan tindakannya. Hampir saja, aku hampir gagal menyadari niat Hei Fan, dahi Fang Yuan dipenuhi keringat. Mengapa Hei Fan meninggalkan metode jalur darah untuk keturunannya? Bukankah itu sangat aneh? Semua orang tahu bahwa Hei Fan adalah ahli jalur waktu yang hebat. Pada level ini, dia dapat dengan mudah menggunakan metode jalur waktu untuk meninggalkan warisannya dan meniru metode jalur lain. Tetapi dia menggunakan jalur darah alih-alih jalur waktu terkuatnya. Mengapa demikian? Hanya ada satu kemungkinan alasan, metode jalur darah dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh jalur waktu. Apalagi yang mungkin, sebagai seorang Grandmaster jalur darah, Fang Yuan pertama kali memikirkan pengakuan garis keturunan. Warisan yang ditinggalkan Hei Fan dimaksudkan untuk keturunan suku Hei. Warisan Gu Immortal kekuatan super biasanya disimpan untuk klan atau suku itu sendiri. Syarat pertama adalah berhubungan darah. Sangat sedikit Gu Immortal yang akan meninggalkan warisan yang dapat diperoleh orang lain. Sikap Gu, metode jalur penyempurnaan yang ditinggalkan selama beberapa generasi, itu hanyalah dua tindakan pencegahan pertama. Metode penyempurnaan darah yang menggunakan garis keturunan seseorang adalah yang ketiga. Jika pewarisnya bukan keturunan suku Hei dan tidak memiliki garis keturunan suku Hei, maka pemurnian darah telur mati ini mungkin akan menimbulkan reaksi keras. Atau lebih tepatnya, elang surgawi ekstrim atas binatang buas tak bertuan yang menetas akan menjadi musuh Dewa Gu ini. Fang Yuan memikirkan hal ini dan merasakan lebih banyak keringat di dahinya. Terutama bagian terakhir, jika dia benar-benar menjadi musuh dengan binatang buas tak bertuan, dengan kekuatan pertempuran peringkat 8, dia akan berada dalam masalah besar. Elang surgawi ekstrim atas itu sangat cepat,
Fang Yuan tidak dapat berlari lebih cepat darinya, dia juga memiliki pertahanan yang lemah, dia pasti akan mati. Sepertinya aku hanya dapat menggunakan garis keturunan yang tepat untuk memurnikan telur itu. Fang Yuan dengan bijak berhenti. Beberapa hari kemudian, di bagian celah abadi yang berdaulat, rambut Hei Cheng berantakan, dia memiliki ekspresi yang sangat lelah dan lemah. Fang Yuan memanipulasi zombie abadi jalur kekuatan, terbang ke arahnya. Hei Cheng tersentak seperti tersambar petir, tubuhnya bergetar saat dia berteriak ketakutan dan kaget. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sebelumnya, Fang Yuan telah mencari jiwanya, lupakan saja. Sekarang, dia menggunakan segala macam metode untuk menyiksa Hei Cheng. Dia benar-benar menderita, dia merasa lebih baik mati. Hei Cheng adalah tawanan Fang Yuan, pada tahap ini, dia sudah menyerah. Sikap Gu Immortalnya telah hilang. Tetapi dia bahkan tidak bisa menggigit lidahnya sendiri untuk bunuh diri. Fang Yuan berpikir, Hei Cheng masih memiliki beberapa nilai, meskipun suku Hei telah pergi, Hei Loulan masih hidup. Dengan demikian, Hei Cheng berada dalam keadaan di mana dia tidak bisa mati atau hidup dengan damai. Jangan khawatir, ini mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya, aku yakin akan hal itu. Fang Yuan memanipulasi zombie abadi jalur kekuatan, tersenyum saat dia semakin dekat. Hei Cheng hampir menangis, dia berjuang keras, kamu mengatakan itu setiap kali, itu selalu menjadi yang terakhir. Tidak, tidak, tidak. Ah, ekspresi Hei Cheng berubah, dia berteriak kesakitan. Fang Yuan tidak peduli, dia terus menggunakan jurus pembunuh jalur darahnya. Dengan aset darah Gu abadi sebagai intinya, jurus pembunuh jalur darah ini adalah jurus pembunuh abadi. Karena kekuatan ini, Hei Cheng merasakan sakit yang luar biasa, darah dari seluruh tubuhnya dan bahkan sumsum tulang terkuras keluar, terkumpul menjadi gumpalan. Selanjutnya, Fang Yuan mengendalikan zombie abadi jalur kekuatan dan menelannya bulat-bulat. Hei Cheng terkuras banyak darahnya dan pingsan, seluruh tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang, dia memiliki ekspresi pucat, seperti dia telah meninggal. Fang Yuan tersenyum dingin, beberapa gufana terbang keluar memasuki telinga Hei Cheng, masuk ke aliran darahnya dan bergerak. Gufana jalur darah ini sangat besar, ketika mereka bergerak di tubuh Hei Cheng, ada benjolan di sekujur tubuhnya, seolah-olah tikus bergerak cepat di dalam dirinya. Segera, tikus-tikus ini menjadi semakin kecil, tubuh Hei Cheng mulai menggembung, warna di wajahnya pulih. Tetapi dia kelelahan secara mental, seolah-olah dia baru saja mengatasi penyakit besar. Dia perlahan membuka matanya, menatap zombie abadi jalur kekuatan, dia bergumam, ampuni aku. Ampuni aku. Aku bersedia menyerah, aku akan setia padamu. Fang Yuan tidak menjawabnya. Hei Cheng telah mengatakan ini berkali-kali. Fang Yuan tidak peduli memiliki bawahan seperti Hei Cheng. Fang Yuan sudah waspada terhadap manusia bulu Gu Immortal Zhou Zong, apalagi Hei Cheng. Dengan situasi luar seperti itu, Fang Yuan hanya bisa percaya pada dirinya sendiri. Bahkan, terkadang, dia bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri. Setelah pertempuran di Gunung Yitian, Fang Yuan telah kehilangan ingatannya. Setelah mengetahui rahasia kehendak surga dan kelahirannya kembali, dia menyadari bahwa pertemuan kebetulan yang dia ingat dalam kehidupan sebelumnya kemungkinan besar adalah pengaturan yang ditetapkan oleh kehendak surga. Saat ini, fokus Fang Yuan adalah memanipulasi zombie abadi jalur kekuatan. Setelah menelan darah Hei Cheng, tubuh zombie abadi jalur kekuatan bersinar dengan lapisan tipis cahaya merah darah. Di bawah tatapan penuh harap Fang Yuan, cahaya merah darah ini perlahan memudar, memasuki tubuh zombie abadi jalur kekuatan, berubah menjadi darah yang dimiliki oleh garis keturunan suku Hei. Berhasil, setelah beberapa kali pemeriksaan, Fang Yuan merasa gembira. Beberapa hari terakhir ini, dia telah bersiap untuk memurnikan telur. Menyamarkan garis keturunannya bukanlah masalah bagi Fang Yuan. Dia adalah seorang Grandmaster jalur darah. Dia memiliki fondasi yang dalam di kehidupan sebelumnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Namun, ia harus memperhitungkan metode pemurnian darah Hei Fan, itu agak merepotkan. Fang Yuan harus menyimpulkan dan memodifikasinya beberapa kali, setelah menyiksa Hei Cheng berkali-kali, ia akhirnya berhasil. Dengan darah ini, aku masih tidak bisa menggunakannya pada telur. Aku perlu memadukan jurus pembunuh jalur darah ini ke wajah yang familiar, agar bisa yakin.
Selama 10 hari berikutnya, Fang Yuan fokus pada deduksi. Namun, ia memiliki tingkat pencapaian yang tinggi, jalur darah dan jalur transformasi keduanya adalah Grandmaster. Gu Immortal biasa tidak dapat mencapai ini, tetapi ia menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Melihat waktu, totalnya telah berlalu sebulan. Ia hanya sekitar sebulan lagi dari malapetaka duniawi keempat. Dengan segala sesuatunya yang sudah siap sekarang, Fang Yuan memanfaatkan waktunya dengan baik, segera menargetkan telur itu. Seperti yang telah ia duga, di bawah pengaruh jurus pembunuh jalur darah, telur tak bernyawa itu mulai menghasilkan kekuatan hidup. Seiring semakin banyak darah yang masuk, kekuatan hidup ini juga tumbuh lebih kuat, dan menjadi lebih bersahabat dengan Fang Yuan. 8 hari dan 8 malam kemudian, cangkang itu retak dari dalam, saat seekor burung kecil keluar. Burung ini baru menetas, tetapi tidak kecil, tingginya bisa mencapai anak muda. Elang kecil itu menatap zombie abadi jalur kekuatan yang telah menjadi Fang Yuan, tatapannya hangat, kasih sayang dapat terlihat dari dalam mata elangnya yang tajam. Itu seperti anak kecil yang melihat orang tuanya. Kemarilah, kemarilah. Fang Yuan memanipulasi zombie abadi itu, sambil berkata. Elang kecil itu dengan cepat melompat ke zombie abadi, menatapnya dengan mata gelap yang menunjukkan tatapan polos tanpa rasa waspada. Zombie abadi itu mengulurkan lengannya, menepuk kepala elang itu. Hanya ada selapis bulu kuning di kepala elang muda itu, bulunya sangat tipis. Fang Yuan bisa merasakan kulit kepalanya, bulunya terasa hangat. Sambil menepuknya, elang muda itu menundukkan kepalanya tanpa perlawanan. Tidak hanya itu, mata elang itu tertutup, ia membuka paruhnya dan berkicau dengan lucu, seolah-olah ia mencoba menarik perhatian Fang Yuan. Fang Yuan dapat melihat banyak hal, dia memuji dalam hati, Hei Fan sungguh menakjubkan, dia benar-benar menghilangkan ingatan elang surgawi ekstrim atas dari kehidupan sebelumnya, hanya fondasi tanda dao jalur ruang angkasanya yang tersisa. Jika dia memiliki ingatannya, elang surgawi ekstrim atas ini, sebagai binatang buas terpencil yang tak terlupakan, akan sulit dikendalikan. Petik 2. Dan jurus pembunuh jalur darah ini benar-benar dapat memperbudak binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Tidak, memperbudak bukanlah kata yang tepat, efek sebenarnya adalah membuat binatang buas terpencil yang tak terlupakan itu merasa dekat denganku. Itu adalah rasa kekerabatan, menjadi kerabat garis keturunan yang dekat. Dengan cara ini, seharusnya tidak sulit untuk membawanya membawaku dan menemukan gua surga Hei Fan. Tepat saat ia memiliki ide itu dalam benaknya, elang itu berkicau dengan cemas, tubuhnya goyah tak menentu. Lapar, Fang Yuan mengendalikan zombie abadi itu, menarik tangannya kembali sambil menunjuk sarang elang kristal surgawi, makanlah. Makanan elang surgawi ekstrim atas adalah kristal surgawi. Setelah mendapat izin, elang kecil itu berkicau dengan gembira, ia melompat dan mematuk, menyebabkan sepotong kecil kristal surgawi jatuh. Elang kecil itu membawa kristal surgawi di paruhnya, ia tidak menelannya, sebaliknya, ia beralih ke zombie abadi jalur kekuatan. Zombie abadi jalur kekuatan tersenyum pada elang kecil itu, berkata dengan hangat, makanlah. Elang kecil itu mengerti, ia mengangkat kepalanya dan menelan sepotong kecil kristal surgawi itu. Selanjutnya, ia terus makan. Kristal surgawi yang keras itu pecah seperti tahu di dalam paruhnya. Fang Yuan memperhatikan, sedikit terkejut. Orang tidak bisa meremehkan burung ini, ia adalah binatang buas yang benar-benar tak terlupakan, elang surgawi ekstrim atas. Ini berarti, mulai sekarang, aku mengendalikan kekuatan tempur pada level binatang buas purba. Tidak, dia terlalu muda, dia tidak mungkin memiliki kekuatan tempur setinggi itu. Sepertinya dia mengerti kata-kataku, itu pasti ulah Hei Fan. Karena dia bisa menghapus ingatannya, dia juga bisa membuatnya belajar bahasa manusia. Namun, ada kekurangan besar. Aku perlu menyamarkan garis keturunanku, sehingga elang surgawi ekstrim atas merasa dekat denganku. Aku yang sebenarnya tidak akan melakukannya, aku bahkan akan diserang olehnya. Bagaimanapun, binatang buas purba seperti itu sangat sombong, mereka secara alami agresif. Fang Yuan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan mengendalikan zombie abadi jalur kekuatan, tinggal bersama elang muda, mengawasinya makan. Elang muda itu tidak makan sepanjang waktu, dia makan sebentar sebelum pergi ke zombie abadi jalur kekuatan, meringkuk padanya dan tidur. Dia sangat percaya pada zombie abadi jalur kekuatan, dia tidak waspada terhadapnya.
Selama beberapa hari berikutnya, setengah dari sarang elang kristal surgawi dikonsumsi. Kecepatan konsumsi ini membuat Fang Yuan pusing. Untuk mendapatkan kekuatan tempur tingkat abadi, diperlukan bahan-bahan abadi seperti itu. Namun, biaya untuk memberinya makan benar-benar sangat tinggi. Elang muda itu tumbuh dengan cepat. Awalnya tingginya seperti anak muda, tetapi dalam beberapa hari, tingginya mencapai Fang Yuan. Ia berdiri di tanah, mengangkat kepalanya, tubuhnya kuat dan lapisan bulunya tebal, matanya tajam seperti elang dan cakarnya tajam dan gelap. Ketika ia menggaruk, kristal surgawi pecah seperti kertas tipis. Waktunya sudah matang, Fang Yuan tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia mengingat jalur kekuatan zombie abadi, mengambil kembali semua Gu abadi dan Gu fana di dalamnya, menggunakan wajah yang dikenalnya di tubuhnya sendiri. Wajah yang dikenalnya saat ini telah melampaui versi aslinya, dengan menambahkan aset darah Gu abadi dan Gu fana lainnya. Dengan cara ini, Fang Yuan bahkan dapat menyamarkan garis keturunannya. Fang Yuan memilih untuk meninggalkan tanah terberkati Langya, memilih tempat yang tidak ada orang di sekitarnya, membuka lubang abadinya dan mengeluarkan elang surgawi ekstrim atas. Elang muda itu melihat tubuh asli Fang Yuan, ia tidak memiliki kecurigaan apapun, datang untuk mematuk telapak tangan Fang Yuan dengan ringan, ia menundukkan kepalanya, menggunakan kepalanya untuk mengusap bahu Fang Yuan, ia memiliki sikap yang sangat hangat. Fang Yuan tersenyum, menginstruksikan elang muda itu, cepat bawa aku ke surga Gua Heifan, aku perlu mewarisi warisan sejati Heifan. Elang muda itu pergi dengan linglung, ia mengingat bagian tertentu dari ingatannya, berkicau keras saat ia mengembangkan sayapnya. Fang Yuan melihat kesempatan itu dan melompat ke punggung elang itu. Elang itu menjerit, membawa Fang Yuan saat ia terbang naik, menuju arah tenggara. Arus udara di sekitarnya bertiup kencang melewati telinganya. Fang Yuan mengaktifkan cacing Gunya, duduk di punggung elang itu dengan stabil. Ia sangat puas dengan kecepatan elang surgawi ekstrim atas, kecepatannya tidak kalah dengan Gu abadi yang bisa melarikan diri dengan pedang. Yang terpenting, elang surgawi ekstrim atas ini adalah elang bayi, ia masih jauh dari kedewasaan, ia belum berkembang sepenuhnya. Elang surgawi ekstrim atas yang dewasa sangat besar, beberapa kali lebih besar dari seekor paus. Fang Yuan juga memperkirakan, kekuatan tempurnya saat ini belum mencapai peringkat 8, saat ini, ia berada di level peringkat 6. Meskipun ia memiliki banyak tanda dao jalur ruang angkasa, ia tidak memiliki Gu liar. Pengaruh utama pada binatang buas dan tumbuhan terpencil dalam kekuatan tempur mereka adalah tubuh fisik mereka. Ini berbeda dari manusia memiliki fisik yang lemah, tetapi binatang buas terpencil secara alami memiliki serangan, pertahanan, serta pemulihan yang kuat. Belum lagi binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan berinteraksi dengan elang surgawi tingkat atas. Penilaiannya sebelumnya bahwa elang itu memiliki kekuatan tempur tingkat 8 saat menetas adalah salah. Meskipun dia kecewa, elang itu pasti akan tumbuh menjadi elang yang memiliki kekuatan tempur tingkat 8 di masa depan. Elang surgawi tingkat atas itu bergerak cepat, Fang Yuan duduk di punggungnya, sesekali, dia memberinya kristal surgawi. Di waktu lain, Fang Yuan tidak bermalas-malasan, dia menganalisis Hei Fan sebagai pribadi. Dari ingatan Hei Cheng, ada banyak pujian terhadap Hei Fan. Ahli jalur waktu yang telah membawa suku Hei ke era kejayaan dalam sejarah ini bukanlah orang biasa. Fang Yuan meninjau proses mengungkap warisan sejati Hei Fan, seolah-olah dia bertarung melawan Hei Fan dalam hal kecerdasan. Ini benar-benar kontes yang luar biasa. Hei Fan meninggalkan jurus pembunuh jalur penyempurnaan, sarang elang kristal surgawi, telur elang surgawi ekstrim atas yang mati, dan jurus pembunuh jalur darah tersembunyi. Mereka mengungkapkan kepada Fang Yuan kali ini ketelitian ahli jalur hebat, perencanaannya yang cerdik, dan sifatnya yang sombong. Mereka yang bisa berkultivasi ke peringkat 8 bukanlah karakter sederhana. Hei Fan adalah seorang ahli di peringkat 8, warisan sejatinya tidak mudah diperoleh. Para dewa Gu suku Hei mencoba selama bertahun-tahun tanpa hasil. Tentu saja, ini juga karena hilangnya sikap Gu. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa orang lain akan gagal. Hanya individu yang cerdik dan cerdik seperti Fang Yuan yang akan dapat membuat kemajuan sambil memanfaatkan peluang yang tepat, akhirnya. Menuju surga Gua Heifan. Setelah aku sampai di surga Gua Heifan, apakah aku akan mendapatkan warisan sejati? Aku punya firasat bahwa ujian Heifan belum berakhir. Tetapi semakin banyak ujian yang ada,
semakin luar biasa warisan sejati itu. Ini bukan hal yang buruk. 1,5 hari kemudian, elang surgawi ekstrim atas membawa Fang Yuan dan terbang ke langit di lokasi yang tidak diketahui. Kecepatan elang surgawi ekstrim atas menurun, ia mulai terbang di udara. Setelah beberapa saat terbang, ia tampaknya telah memastikan lokasinya, ia mematuk di suatu tempat. Seketika, Fang Yuan dapat mendengar suara bel yang jelas, saat ruang terbuka dan penglihatannya berubah. Dalam sekejap, elang surgawi ekstrim atas membawanya ke surga Gua Heifan, menghilang dari langit dataran utara. Elang surgawi ekstrim atas benar-benar dapat melintasi ruang dan memasuki surga gua. Ia sangat menakjubkan saat masih bayi, saat ia dewasa, ia pasti akan sangat membantu. Fang Yuan memuji dalam benaknya saat ia melihat sekeliling. Surga gua ini sangat besar dan luas, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di bawah Fang Yuan, ada hutan kuno. Hutan itu hijau dan besar, burung dan binatang buas hidup di dalamnya, ada banyak kehidupan di dalamnya. Pohon musikal, ada pepohonan dengan daun berwarna pelangi dan burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terbang di atasnya, hinggap di dahan-dahan sambil berkicau, menciptakan melodi yang indah. Burung kematian Qi, salah satu jenis burung memiliki tubuh gemuk yang menempel di dahan-dahan, diselimuti oleh aliran Qi dan memiliki suara yang khas. Aliran teh, di antara pepohonan, ada aliran sungai yang halus, airnya bening, hijau pucat, sangat panas, membuat daun-daun di dalamnya menyerupai daun teh. Fang Yuan melihat, menemukan banyak sumber daya kultivasi di dalam hutan. Dia melihat ke langit, langit gua surga ini berwarna biru langit. Sepertinya Heifan memperoleh pecahan dari surga biru langit yang tak terlupakan, setelah menyatukannya ke dalam gua surganya, langit tidak pernah berubah warna lagi. Fang Yuan membuat konfirmasi awal bahwa ini adalah gua surga Heifan. Karena dalam ingatan Hei Cheng, dia tahu bahwa Heifan pernah menanam pohon musik dan terkenal menjualnya di surga kuning harta karun. Seluruh hutan ini terbuat dari pohon musik, skalanya sangat besar. Tepat saat Fang Yuan melihat sekeliling, seluruh dunia tiba-tiba mulai berdenting dengan suara lonceng. Lonceng itu berdenting 10 kali. Kemudian, sebuah lonceng kuningan muncul di depan Fang Yuan. Roh surgawi. Memang ada roh surgawi, hati Fang Yuan bergetar, ia menjadi gugup. Ia tidak memiliki garis keturunan suku Hei, meskipun ia menipu elang surgawi ekstrim atas, ia masih harus menipu roh surgawi untuk mendapatkan warisan sejati. Di bagian timur laut gua surga Heifan, ada sebuah gunung tinggi. Penduduk setempat menamakannya Gunung Wanggu, mereka memujanya. Ada sebuah gua di gunung. Di dalam gua, 3 dewa Gu tengah berbincang. Tanpa mengambil risiko, bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan besar? Untuk terbebas dari kurungan ini, kita perlu mengambil risiko untuk melakukannya. Dewa Gu Feng Jun tampak gelisah. 2 dewa Gu lainnya saling memandang dengan ragu-ragu. Salah satu dari mereka, Dewa Gu Zheng Tuo, memandang Feng Jun, ini masalah besar, jika kita ceroboh, kita akan mati, bagaimana mungkin kita tidak bertindak hati-hati. Dewa Gu lainnya, Zhou Min, adalah seorang wanita, dia memiliki paras yang cantik, saudara Feng Jun, harap tenang. Sangat sulit untuk berhadapan dengan roh surgawi, kita perlu merencanakan ini dengan bijak, kita tidak terburu-buru. Jangan khawatir, kita bertiga adalah saudara kandung, kita akan bekerja sama dan maju bersama. Feng Jun mengangkat kepalanya dan mendesah. Roh surgawi tidak menakutkan, kita telah mendapatkan kepercayaannya, menggunakan jurus pamungkas, penindasan roh cahaya darah, yang aku ciptakan, aku sangat yakin akan berhasil. Zheng Tuo menatap Feng Jun, saudaraku, aku tidak ingin mengatakan ini, tetapi mengapa kamu terburu-buru? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa penindasan roh cahaya darah baru saja dibuat. Jurus pembunuh abadi ini baru saja dibuat, belum disempurnakan. Bahkan jika sudah disempurnakan, kita perlu melatihnya terlebih dahulu, mengapa kamu begitu terburu-buru? Benar sekali, saudaraku. Zhou Min juga berkata, untuk menghadapi roh surgawi, kita tidak cukup. Kita mungkin juga meyakinkan Dewa Tua Chen Qi ke barat, dia memiliki 3 dewa Gu di bawahnya. Feng Jun mendengus, berkata dengan nada meremehkan, Chen Qi tidak berguna. Dia akan segera mati, tetapi dia masih bertindak sangat konservatif, kita seharusnya tidak bergantung padanya. Feng Jun menggelengkan kepalanya. Zhou Min mengerutkan kening, saudaraku, bahkan jika kamu meremehkan Dewa Tua Chen Qi,
dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Bahkan jika kita tidak dapat bekerja sama dengannya untuk menghadapi roh surgawi, kita harus membuatnya menonton di pinggir lapangan dan tidak ikut campur. Kakak masuk akal, Zheng Tuo menambahkan. Feng Jun memasang ekspresi muram, setelah ragu sejenak, ia berkata, aku tidak akan berbohong, kalian berdua tahu aku mengolah jalur keberuntungan. Akhir-akhir ini, aku punya firasat buruk, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku punya sensasi yang tak terlukiskan, jika kita tidak mengambil kesempatan sekarang, kita mungkin tidak punya kesempatan lagi. Kata-kata ini hanyalah asumsi Feng Jun, ia tidak punya bukti sama sekali untuk mendukungnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Namun, dua makhluk abadi lainnya memiliki ekspresi muram. Zhou Min berkata, saudaraku, kamu pernah mendaki gunung suksesi abadi dan mengolah warisan jalur keberuntungan yang ada di sana. Meskipun tingkat kultivasimu tidak mencapai peringkat 7, sebagai pewaris pertama, tanda daomu tidak kurang dari tanda dao jalur keberuntungan peringkat 7. Kudengar dengan sejumlah tanda dao jalur keberuntungan, Gu Immortal akan mengalami promosi mistis. Di samping itu, Zheng Tuo juga menambahkan, itu benar, untuk Gu Immortal jalur pemurnian, kemampuan pemurnian Gu mereka akan meningkat tajam, saat memurnikan Gu, mereka akan mampu merasakan detail-detail kecil. Untuk Gu Immortal jalur api, mereka akan memiliki indera tertentu terhadap Gu Immortal jalur api dan binatang buas. Untuk Gu Immortal jalur kebijaksanaan, bahkan tanpa menggunakan Gu apapun, kemampuan deduksi mereka sendiri akan sangat kuat. Sedangkan untuk Gu Immortal jalur keberuntungan, mereka akan memiliki beberapa sensasi terhadap keberuntungan mereka sendiri atau keberuntungan di sekitar mereka. Itu benar, Feng Jun menghela napas, ekspresinya menjadi tenang. Karena Zhou Min dan Zheng Tuo dapat memahaminya, itu bagus. Bagaimanapun, jurus pamungkas, penekan roh cahaya darah, yang dia buat tidak dapat digunakan sendiri, mereka bertiga harus mengaktifkannya bersama-sama. Tiba-tiba, pada saat ini, suara lonceng dari luar menjadi lebih jelas. Apakah ada orang lain yang naik ke gunung suksesi abadi, memperoleh warisan sejati? Mata Zheng Tuo berbinar, terlepas dari siapapun itu, kita harus membawa mereka ke pihak kita. Zhou Min segera berkata, dengar, sudah ada 5 cincin. Perhatian Feng Jun tertuju. Mengesankan, orang ini mencapai titik ini, di masa lalu, bahkan kamu, saudara, hanya sampai sejauh ini. Zheng Tuo memuji, namun segera, ekspresi mereka berubah. 7 kali, Zhou Min berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya aku yang dilampaui, bahkan Dewa Tua Chen Qi pun dilampaui. Feng Jun tidak dapat mempercayainya, dia menyadari kesulitan untuk naik ke gunung suksesi abadi. Namun selanjutnya, suara lonceng ke-10 terdengar, bergema di seluruh dunia, terus menyebar. Ketiga makhluk abadi itu seperti patung, mereka berdiri di tempat mereka, tak bergerak. Sesaat kemudian, Zhou Min tersadar kembali, keterkejutan terpancar di seluruh wajah cantiknya, apakah aku salah dengar, lonceng itu berdentang 10 kali. Ekspresi Feng Jun gelap, menurut prasasti batu di gunung suksesi abadi. 10 kali lonceng berdentang berarti orang dari suku utama yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan sejati leluhur tua Hei Fan ada di sini. Jangan bilang firasat burukku disebabkan oleh orang ini. Setelah bertahun-tahun, kupikir tidak akan ada yang mewarisi warisan sejati pertama di gunung suksesi abadi. Kalau dipikir-pikir, Zheng Tuo menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menatap kedua dewa di sampingnya, mereka juga memiliki ekspresi yang berbeda. Zheng Tuo menghela napas, menenangkan pikirannya, ayo pergi, menurut aturan, ketika pewaris yang tepat muncul, roh surgawi akan menyambut mereka secara pribadi, kita harus pergi ke depan dan memberi hormat kepada mereka juga. Memberi hormat apa? Tubuh Feng Jun bergetar, dia berkata dengan nyaring, terlepas dari siapa itu. Mengapa kita harus pergi dan memberi hormat kepada mereka? Kita juga keturunan suku Hei dengan garis keturunan suku Hei. Hanya karena leluhur kita adalah penjahat, kita harus tunduk pada suku utama selamanya. Zhou Min segera menghiburnya, kakak, kamu masuk akal, aku setuju. Meskipun ini tiba-tiba, hasilnya belum di luar kendali. Menurut aturan di prasasti batu, meskipun pewarisnya ada di sini, waktunya sudah lewat. Untuk mewarisi warisan sejati Hei Fan,
mereka harus lulus ujian. Apakah kita akan mencari masalah dengan mereka atau mengalahkan roh surgawi? Kita harus tetap tenang, tetap tenang. Feng Jun teringat, pikirannya menjadi jernih, kakak, kamu benar, kita masih punya kesempatan. Ayo, kita akan segera pergi, kita tidak boleh memperlihatkan kekurangan apapun. Aku ingin melihat seberapa hebat pewaris ini, apakah mereka memiliki 3 kepala atau 6 lengan. Lonceng kuningan melayang di depan Fang Yuan, setelah berdenting 10 kali, lonceng itu menjadi sunyi. Fang Yuan mencoba bertanya, apakah kamu roh surgawi? Aku Hei Cheng, aku membuka sarang elang kristal surgawi dan menetaskan elang surgawi ekstrim atas, aku di sini untuk mewarisi warisan sejati leluhur Hei Fan. Namun, lonceng kuningan itu tetap sunyi, melayang di depan Fang Yuan, tidak bergerak. Seperti yang diharapkan, setelah melahap pecahan surga biru yang tak terlupakan, bahkan roh surgawi menjadi tidak berakal. Mata Fang Yuan berbinar, dia mengerti alasannya. Informasi ini diperoleh dari Sekte Bayangan juga. Setelah menyerap pecahan 9 surga yang tak terlupakan, meskipun surga gua tidak akan mengalami kesengsaraan, jika Dewa Gu meninggal dan menjadi roh surgawi, mereka tidak akan memiliki kendali dan akan menjadi tidak berakal. Secara keseluruhan, itu karena kehendak surga. Kehendak surga berasal dari 5 wilayah dan 9 surga. Surga gua biasa adalah dunia kecil yang independen dari dunia luar. Namun begitu mereka menyerap pecahan 9 surga yang tak terlupakan, mereka akan membiarkan kehendak surga masuk. Otoritas pribadi mereka akan sangat berkurang karena kehendak surga. Sekte Bayangan telah melakukan penelitian mendalam tentang hal ini. Di masa lalu, seorang anggota Sekte Bayangan, salah satu dari 7 jiwa terbelah asli, Seven Star Child, telah pergi melahap pecahan surga biru yang tak terlupakan, mencoba meneliti cara untuk menghadapi kehendak surga. Sayangnya, kehendak surga memanfaatkannya dan menyebabkan Seven Star Child terjebak di dalam alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, tidak dapat keluar. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, karena surga gua Starry Sky telah hancur dan pecah menjadi banyak bagian, mendarat di banyak area di benua tengah seperti semua dunia pecahan surga gua lainnya. Di antaranya, di Gunung Tanpa Nama, Fang Yuan diundang oleh Sekte Bangau Abadi untuk menjelajahinya. Secara kebetulan, di dalam dunia pecahan ini, Fang Yuan menjelajahi alam mimpi dan memperoleh petunjuk penting. Akhirnya, di Gunung Yitian, Fang Yuan memperoleh hasil dari rencana Sekte Bayangan setelah 100.000 tahun. Dari sini, orang dapat melihat bahwa dengan menyerap setiap pecahan 9 surga, dunia gua surga akan berada di bawah pengawasan kehendak surga, itu tidak aman bagi Fang Yuan. Tempat teraman baginya adalah tanah yang diberkati atau gua surga seperti tanah yang diberkati Langya. Itu milik pribadi, kehendak surga tidak dapat melihat ke dalam. Leluhur rambut panjang adalah tokoh yang sangat terkenal, tidak sulit baginya untuk mendapatkan beberapa pecahan 9 surga yang tak terlupakan. Tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak membiarkan gua surganya menyerap pecahan apapun dari 9 surga yang tak terlupakan. Jadi, gua surga ini jauh lebih tidak berharga bagiku daripada warisan sejati Hei Fan. Begitu aku mewarisi warisan sejati Hei Fan, aku akan memberikan gua surga ini kepada Cudu, itu akan memenuhi perjanjian pembagian keuntungan 30% dengannya. Fang Yuan masih berencana, ketika beberapa orang muncul dari langit, aura abadi mereka tidak disembunyikan, mereka dengan cepat semakin dekat. Apa yang terjadi? Gua Hei Fan surga memiliki dewa abadi. Fang Yuan terkejut dari kejauhan, 4 dewa abadi mendekat. Fang Yuan memasang ekspresi serius, dia memperhatikan tanpa berkedip. Situasi ini di luar dugaannya. Mengapa ada dewa abadi di sini? Fang Yuan menatap roh surgawi dan bertanya. Namun, roh surgawi gua Hei Fan ini terlalu tumpul, tidak merespons. Fang Yuan merasakan sensasi suram. Setelah beberapa saat, keempat dewa abadi itu mendekat, tetapi tidak ada permusuhan dari mereka. Fang Yuan mempersiapkan diri tanpa menunjukkan perubahan apapun secara eksternal. Saya, Dewa Abadi Chen Qi, menyapa Dewa Abadi Superior dari suku utama. Pemimpinnya adalah Dewa Abadi Gu Tua. Dia mengenakan mahkota tinggi, jubah hijau abu-abu, dan rambut putih. Setelah melihat Fang Yuan, dia memberi hormat dengan ekspresi serius. Dewa Abadi Kriminal, Fang Yuan memikirkannya, tetapi dia dengan cepat menjawab, saya tidak layak disebut Dewa Abadi Superior, nama saya Hei Cheng, saya beruntung telah mewarisi warisan sejati Hei Fan,
untuk berpikir bahwa saya dapat bertemu dengan begitu banyak dewa abadi setelah memasuki gua surga. Fang Yuan telah berubah menjadi wujud Hei Cheng. Ini setelah pertimbangan yang cermat. Bagaimanapun, dengan keberadaan surga kuning harta karun, meskipun surga gua Hei Fan terisolasi dari dunia luar, mereka masih dapat mengetahui informasi tentang suku Hei. Hei Cheng telah menghilang, dan dia kehilangan rumah gua abadi suku Hei, tetapi itu tidak menghalanginya untuk mewarisi warisan sejati Hei Fan. Yang terpenting, Fang Yuan memiliki semua ingatan Hei Cheng, dia dapat menyamar sebagai Hei Cheng dengan sempurna tanpa cacat. Chen Qi mengangkat kepalanya, menatap Fang Yuan, dia mendesah kagum. Hei Cheng dikenal publik sebagai pria tampan di dataran utara, dia memiliki keanggunan yang sopan dan banyak wanita terpikat padanya. Pada saat ini, meskipun Fang Yuan sedang menyamar, dia bahkan memiliki bakat yang lebih unggul daripada Hei Cheng, dengan penampilannya, dia luar biasa. Dan menawan, dia dapat dengan mudah mengambil hati seseorang. Dari 4 dewa Gu yang datang, 2 adalah wanita, melihat penampilan Fang Yuan, jantung mereka tanpa sadar berdetak lebih cepat. Yang lainnya adalah seorang pria muda dengan penampilan biasa. Chen Qi membungkuk lagi, Hei Cheng, makhluk abadi yang unggul, Anda memiliki watak yang cemerlang, kami para penjahat abadi dari suku Hei telah menunggu begitu lama hingga akhirnya Anda datang, surga benar-benar tidak buta. Saya tersanjung, tetapi mengapa Anda menyebut diri Anda sebagai penjahat abadi, apa artinya itu? Saya tidak mengerti. Fang Yuan mengerutkan kening, bertanya langsung. Chen Qi hendak menjawab, ketika sebuah suara datang dari jauh, dewa abadi yang unggul, wajar saja jika kau tidak tahu. Leluhur kita bersalah atas kejahatan berat di suku Hei. Saat itu, cucu leluhur tua Hei Fan, Hei Feng Yue, membawa gusikap dan menjelajahi dataran es. Dia menjadi sasaran seorang dewa Gu misterius. Saat itu, leluhur kita adalah pengawalnya, tetapi mereka gagal menjaganya, Hei Feng Yue menghilang dan bahkan gusikap pun hilang. Petik 2. Leluhur tua Hei Fan memanjakan cucunya Hei Feng Yue, tetapi dia mencarinya tetapi tidak berhasil. Leluhur kita tidak dapat menebus kegagalan ini, mereka hanya bisa tunduk pada hukuman dan dikurung di dalam gua surga Hei Fan ini oleh leluhur tua Hei Fan. Mereka adalah garis keturunan kita, terus tinggal di sini dari generasi ke generasi. Jadi begitulah, Fang Yuan mengerti, dia dengan cermat mengamati mereka. Ada 3 dewa baru yang baru saja datang ke sini. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka adalah Feng Jun, Zhou Min, dan Zheng Tuo. Feng Jun dan Zhou Min berada di peringkat 6, Fang Yuan melirik mereka. Zheng Tuo terbang di depan, dia adalah pemimpin dari 3 abadi. Dialah yang menjawab Fang Yuan sebelumnya. Dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 yang tidak disembunyikan. Dia memiliki wajah biasa dengan punggung bungkuk, ketika dia terbang, ada garis tipis darah di belakangnya, dia adalah seorang kultivator jalur darah. Ini membuat Fang Yuan terkejut dalam hati. Seorang Gu Immortal jalur darah muncul secara terbuka seperti ini, tetapi Gu Immortal lainnya sama sekali tidak terpengaruh. Mereka tampak terbiasa dengan hal itu. Kecuali, orang ini tidak mengolah jalur darah sebagai yang utama, tetapi hanya sebagai jalur sekunder. Meski begitu, itu tidak dapat ditunjukkan secara terbuka. Fang Yuan agak bingung. Jika ini terjadi di 5 wilayah, iblis abadi jalur darah ini pasti sudah menjadi target pengejaran. Tetapi saat ini, sepertinya dia melakukannya dengan cukup baik. Tidak hanya tidak ada permusuhan, dia bahkan memiliki 2 bawahan. Keduanya benar-benar berani. Mereka tidak takut bahwa pemimpin ini akan menyerang mereka untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Ketiga dewa itu terbang mendekat dan menyapa Fang Yuan juga, dengan sikap hormat. Namun Fang Yuan dapat melihat dengan jelas, Feng Jun ini tidak tulus, ia menyimpan dendam terhadap Fang Yuan. Ia melirik beberapa kali secara diam-diam dengan ekspresi tidak ramah. Sebenarnya, yang lainnya juga seperti ini. Baik Chen Qi maupun dewa Gu lainnya, mereka bersikap serius dan berhati-hati terhadap Fang Yuan, sambil menunjukkan kebaikan, mereka menyembunyikan niat jahat, sikap mereka aneh. Setelah menyapa Fang Yuan, ketiga dewa itu berbicara kepada Chen Qi dan para dewa di belakangnya. Mereka berbicara dengan jelas, tetapi mereka tidak berkumpul bersama, mereka melayang di udara membentuk 2 kelompok yang jelas. Fang Yuan melihat semua ini, di permukaan, dia berbicara kepada mereka dengan hangat, tetapi di dalam, dia menghafal detail ini.
Berapa banyak dari kalian yang ada di surga gua Heifan ini? Fang Yuan memikirkan hal ini dan bertanya, tidak banyak. Selain kami bertujuh di sini, hanya ada 2 orang lainnya. Chen Qi menjawab, mereka akan segera datang. Dewa abadi yang unggul, ketika Anda tiba, roh surgawi datang untuk menyambut Anda, 10 dering lonceng bergema. Mereka juga telah naik ke gunung suksesi abadi sebelumnya, mereka tahu apa artinya. Gunung suksesi abadi. Fang Yuan mencatat nama ini, tetapi belum menanyakannya. Seperti yang diharapkan, 2 dewa abadi lainnya muncul segera setelah itu. Mereka berdua laki-laki, mereka memberi hormat kepada Fang Yuan. Seperti dewa abadi lainnya, mereka juga memiliki ekspresi aneh. Setelah para dewa Gu berkumpul, roh surgawi akhirnya bergerak. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Tiba-tiba berguncang, menciptakan suara keras saat melayang ke depan. Roh surgawi ingin mengarahkan kita ke gunung suksesi abadi yang unggul, silakan ikuti kami. Chen Qi melihat ini dan berkata. Fang Yuan mengangguk, dia mengikuti roh surgawi lonceng kuningan dengan hati-hati. Dalam situasi ini, dia sendirian, tetapi pihak lain memiliki 9 dewa Gu, 2 peringkat 7 dan 7 peringkat 6. Jika mereka tiba-tiba menyerangnya, itu akan menjadi perkelahian yang kacau dengan hasil yang tidak dapat diprediksi. Namun, meskipun roh surgawi tidak punya pikiran, dia masih bisa menyambut Fang Yuan, itu menunjukkan bahwa dia membawa kehendak Heifan, itu tidak sepenuhnya tidak dapat diandalkan. Sebelumnya, Fang Yuan sudah bisa mengatakan bahwa orang-orang ini tidak bersatu, mereka berada dalam kelompok yang berbeda. 2 yang terakhir datang bahkan tampaknya adalah kultivator tunggal. Tepatnya begitu, Fang Yuan memutuskan untuk bepergian bersama mereka, dia ingin mengamati mereka terlebih dahulu, dan belum mengambil tindakan. Roh surgawi itu tidak terbang dengan cepat. Karena itu, Fang Yuan tidak menggunakan elang surgawi ekstrim atas, ia membiarkannya terbang di sampingnya. Dalam situasi ini, ia tidak berani menyimpan elang surgawi ekstrim atas di bukaan abadinya. Jika terjadi sesuatu, bahkan jika elang surgawi ekstrim atas tidak dapat membunuh musuh, ia dapat menarik daya tembak mereka. Sepanjang jalan, Fang Yuan berbicara dengan para dewa Gu. Awalnya, mereka sangat waspada terhadap Fang Yuan, mereka berbicara dengannya dengan hati-hati, ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Namun, apa yang dialami Fang Yuan? Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, ia telah berinteraksi dengan banyak orang, ia memiliki keterampilan interpersonal yang mengejutkan dalam komunikasi. Tak lama kemudian, Fang Yuan semakin dekat dengan mereka. Lambat laun, bahkan terdengar tawa dari kelompok ini. Kakak, lihat Hei Cheng, dia benar-benar seorang abadi yang unggul dari suku utama. Dia sangat menawan dan menarik, tidak heran itu dia, hanya orang-orang seperti ini yang layak mendapatkan warisan sejati leluhur tua Heifan. Di dalam kelompok itu, seorang dewa Gu wanita dengan rambut panjang disanggul 2 dan sifat periang menatap Fang Yuan sambil diam-diam mentransmisikan pesannya. Ini adalah salah satu dewa wanita yang datang bersama Chen Qi. Dewa Gu yang disebut sebagai kakak itu lebih anggun dan dewasa. Dia mendengar kata-kata itu dan mentransmisikan pesannya dengan nada nakal, hehe, sepertinya kau, kakak, tergila-gila. Tapi ya, dia benar-benar naga di antara manusia. Dia tampak muda dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia juga memiliki pesona dan berbicara dengan pengalaman yang hebat, dia memiliki nada yang meyakinkan dan membuat orang merasa tertarik ketika berbicara dengannya. Aku bertanya-tanya apakah orang seperti dia jarang di dunia luar. Tempat seperti apa Northern Plains? Telinga Fang Yuan berkedut, dia mendengarkan semua kata-kata ini tanpa melewatkan satu pun. Para saudari Gu Immortal ini menggunakan metode transmisi kuno yang sudah lama tidak disukai di Northern Plains. Inilah tepatnya mengapa Fang Yuan dapat menguping pembicaraan mereka. Meskipun ini adalah surga gua, dan Gufana dapat dicegah untuk digunakan, Fang Yuan tidak menerima batasan dalam aspek ini, dia merasa sedikit yakin. Sebenarnya, bukan hanya kedua Gu Immortal wanita ini, para Gu Immortal lainnya juga berbicara, tetapi mereka tidak berbicara sesering mereka berdua. Para Gu Immortal lainnya sedang mendiskusikan latar belakang dan kekuatan pertempuran Fang Yuan. Hal-hal ini lebih penting. Tidak disangka orang ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 7. Di pihak kita, hanya Dewa Tua Chen Qi dan Saudara Zheng Tuo yang menyamai tingkat kultivasinya.
Meskipun dia tidak menunjukkan aura Gu abadi, elang yang terbang di sampingnya luar biasa. Petik 2. Elang ini aneh, tampaknya seperti binatang buas, tetapi auranya tidak normal. Kami memiliki binatang buas yang terlantar dan binatang buas purba yang terlantar di gua surga kami, tetapi aura mereka tidak dapat dibandingkan dengan elang muda ini. Setelah beberapa diskusi, seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Dia bertanya, Dewa Abadi yang unggul, saya melihat elang Anda tidak biasa, ia terlihat sangat mengesankan, kami tidak mengetahuinya, bolehkah saya bertanya apa asal-usulnya? Fang Yuan melihatnya, itu adalah Dewa Abadi Gu bernama Feng Jun. Fang Yuan berpikir sejenak, lalu tersenyum, hehehe, persepsi yang bagus sekali, kalian bisa tahu kalau elang kesayanganku ini luar biasa. Ini adalah elang surgawi tingkat atas, pernahkah kalian mendengarnya? Jika sudah dewasa, ia adalah binatang buas yang tak terlupakan. Namun, saat ini, ia hanya bisa digunakan untuk bepergian, tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas kuno milikku yang lain. Binatang buas yang tak terlupakan. Seketika, para makhluk abadi itu terkesiap. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang panas, terkejut, dan takjub terfokus pada elang surgawi tingkat atas, mengamatinya dengan saksama. Fang Yuan berbicara dengan santai, tetapi ia melemparkan bom ke dalam pikiran para makhluk abadi ini. Para Dewa Gu ini memiliki emosi yang berbeda-beda, mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Selanjutnya, ketika mereka berbicara dengan Fang Yuan, nada bicara mereka tidak dapat dihindari menjadi lebih sopan dan terkendali. Fang Yuan tidak bertindak dengan sikap yang memaksa, ia tersenyum seperti sebelumnya. Namun, senyumnya, ketika mereka melihatnya sekarang, terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Elang surgawi tingkat atas, binatang buas yang tak terlupakan. Siapa orang ini? Dia benar-benar memiliki binatang buas yang tak ternilai harganya. Tampaknya bahkan di suku utama, dia memiliki status yang tinggi.